warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum menyampaikan apa yang akan disampaikan, mohon maaf pada kesempatan hari ini Abi Kiai Haji Mukti Ali tidak dapat memberikan ilmunya karena mendadak kemarin ba'da sholat Jumat beliau berangkat ke Jogja untuk satu urusan yang memang penting, sekitar beberapa hari di sana, dan kemudian nitip salam kepada semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau dari mulai berangkat sampai nanti kembali selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur tak panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kepada surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah itu 8 ayat. Jumhurul mufassirin, mayoritas ulama atau ahli tafsir mengatakan ini Makkiyah, tapi ada yang mengatakan ini Madaniyah. Di awal di surat ini, pada ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza itu kalau dalam kalimat bahasa Arab atau dalam bahasa Arab, idza itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya akan terjadi. Idza zulzilatil, pasti bumi itu akan digoncangkan oleh Allah. Kalau dalam tafsir hurrikat, ya, digerakkan, ini digoncangkan. Kalau dalam sahabat Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Katsir, itu diawali dengan gerakan atau goncangan yang ada di bawah bumi, di perut bumi. Lalu kemudian merembet ke atas, lalu kemudian terjadilah kegoncangan tersebut. Kapan ini waktunya? Ulama memang berbeda pendapat. Ada satu pendapat mengatakan dan nafkhatil ula, ketika tiupan sangkakala yang pertama. Riwayat yang lain atau pendapat yang lain mengatakan dan nafkhatis tsaniyah, ketika sangkakala yang kedua. Apa bedanya? Sangkakala yang pertama itu kan ketika manusia, semua makhluk hidup itu Allah matikan. Semuanya dimatikan oleh Allah sehingga wajabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dimatikan. Kalau indan nafkhatis tsaniyah artinya ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Dari alam kuburnya dibangkitkan, itu an-nafkhatis tsaniyah, tiupan yang kedua. Namun kita bisa apa? Kita bisa gabungkan dua pendapat ini. Karena dalam riwayat Imam Bukhari itu bainan nafkhatil ula wan nafkhatis tsaniyah arba'una sana. Antara sangkakala tiupan sangkakala pertama dan yang kedua itu ukuran sekitar 40 tahun. 40 tahun kalau kita kategorikan kepada hari kiamat, itu kan fi yaumin kana miqdaru khamsin alfasana dalam Al-Qur'an. Ukurannya ketika kiamat sudah tiba, sehari itu kan ukurannya seperti 50.000 tahun. Jadi kalau cuma 40 tahun itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Dengan dalam sehari itu. Artinya kejadian antara nafkhah al-ula dengan an-nafkhah ats-tsaniyah itu apa ya? Berurutan gitu. Berurutan terjadi. Jadi setelah tiupan sangkakala pertama semua diwafatkan, maka beberapa menit kemudian ya, ditiupkan kembali sangkakala yang kedua, di mana manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, setelah itu bagaimana? Ketika sudah, ini kan berbicara tentang hari kiamat. Setelah itu kemudian digoncangkan oleh Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajat, dan kemudian mengeluarkan al-ardu bumi asqalaha. Asqal itu jamak dari siklun. Beban. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalain itu kunuzaha wa mautaha. Segala hal yang tersimpan di bumi dan termasuk mautaha, termasuk orang-orang yang sudah meninggal. Artinya ketika hari itu tiba, apapun yang ada di dalam perut bumi, dari mulai tembaga atau emas atau apapun, termasuk dengan manusia-manusia yang sudah dikuburkan ke dalam bumi, itu semua akan dikeluarkan oleh bumi. Dikeluarkan oleh bumi. Dalam gambaran lain kan dalam surat apa? Al-Hajj kalau nggak salah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah pada Allah. Inna zalzalata saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un azim. Sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar. Digambarkan oleh Allah pada ayat selanjutnya, itu kan ayat pertama, kedua, tiga. Yauma yarawna tadhalu kullu murdiatin amma ardu'at.
wa tadau kullu nafsi kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakin adzallahi sadid. Digambarkan pada hari itu terjadi ketika bumi ini digoncangkan, ada 3 hal yang akan terlihat. 3 hal yang terlihat apa? Yauma yarawna tadhalu kullu murdiatin amma ardu'an. Orang yang sedang menyusui akan lalai dengan yang disusukannya. Artinya ketika dia menyusui bayi, dia lupa dengan bayi yang sedang disusuinya. Saking dahsyatnya. Kemudian watadhu kullu dzati hamlin hamla. Orang yang sedang mengandung tiba-tiba keguguran, langsung mengeluarkan apa yang ada dalam kandungannya. Kemudian yang ketiga, wataron nasa sukaro. Manusia pada hari tersebut semuanya bagaikan orang-orang sedang apa? Sedang mabuk. Wataron nasa, manusia mabuk. Wa mahum bisukaro, tapi bukan mereka mabuk seperti mabuk biasa. Karena saking dahsyatnya. Coba Pak bayangkan kalau lini ya, gempa besar, gempa terjadi kita. Terkadang kita juga ada pusing kan, teng gitu. Kalau gempa terjadi di daerah kita, kan ada minimal pusing terjadi. Ini apalagi ketika goncangan hari akhir, di mana goncangan tersebut bumi semuanya dari masyrik ilal maghrib, dari timur sampai barat, tidak ada yang tersisa, semuanya akan bergoncang. Jadi tidak bisa dibayangkan. Kita kalau dengar gempa aja, atau kalau kita mengalami gempa, kita rasanya luar biasa. Rasanya kan sangat luar biasa itu. Menakutkan sekali. Ini apalagi semua bumi, dari mulai timur sampai ke barat, akan terjadi seperti itu. Bagaimana? Maka tidak aneh. Kemudian Allah gambarkan di manusia semuanya apa? Semuanya bagaikan orang-orang yang mabuk. Mabuk. Ya, mabuk. Nah, bagaimana ketika itu terjadi? Bumi keluarkan semua. Coba kita bayangkan, Pak. Ketika gempa terjadi, ya. Kan kalau gempa terjadi, terkadang kalau ada apa? Kalau dalam penelitian atau menurut BMKG itu kan, itu terjadi apa? Geseran lempeng dan sebagainya. Ini hari kiamat, bukan geseran lagi. Memang dari bawah, kalau kata sahabat Ibnu Abbas, dari bawah getarannya. Dari bawah kemudian apa? Didorong ke atas. Ketika dorong ke atas, lalu dorong kemudian keluarlah semua yang ada dalam perut bumi. Kita nggak bisa kebayang. Kalau kita yang mengalami hari tersebut, nggak kebayang. Berterbangan dalam perut bumi. Mungkin ada batunya, mungkin ada apanya, tembok segala macam. Wallahu a'lam. Ya, sampai mayit-mayit pun keluar. Nah, kemudian yang ketiganya, ayat ketiganya dilanjutkan. Wa qalal insanu malaha. Ketika bumi sudah mengeluarkan isi perutnya, manusia kenapa? Dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, apa yang terjadi? Pasti manusia akan, ini digambarkan Al-Quran. Wa qalal insanu malaha. Maka akan berkata al-insan. Allah menggunakan kalimat al-insan, bukan an-nas. Kenapa? Perbedaannya apa? Kalau al-insan itu lebih kepada sifatnya pribadi. Maka dalam Al-Quran, wal asri innal insana. Sesungguhnya setiap manusia. Dirinya pribadi. Berbeda kalau an-nas itu sifatnya jama'i. Sifatnya berkelompok. Maka di sini apa? Yang bertanya manusia kepada siapa bertanya? Kepada dirinya. Wa qalal insanu. Maka berkatalah manusia. Berkata kepada siapa? Kepada diri, kepada orang lain dulu. Berkata pada dirinya. Malah apa yang terjadi? Contoh kalau kita gempa terjadi. Naon iya. Padahal nggak ada orang. Kita nggak ada. Kan kalau kita sedang diam di rumah gitu, sendirian. Tiba-tiba ada gempa. Naon iya. Karena kita itu. Karena kagetnya. Bertanya kepada siapa waktu itu? Bertanya kepada diri kita, bukan kepada orang lain, karena orang lain nggak ada. Nah, ketika hari kiamat ini apa yang terjadi? Waqala manusia. Walaupun ada sebagian ahli tafsir mengatakan al-insan di sini adalah al-kafir, orang kafir. Tapi sebagian lain untuk semua manusia. Ya. Istighraqil jinsi. Karena ini semua jenis manusia masuk. Tidak hanya orang kafir, tapi semuanya tanpa terkecuali. Manusia akan berkata, ini apa yang gerangan terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa? Karena manusia pasti kaget. Gempa aja kita kayak begitu kan. Kita bisa bayangkan, gempa saja bagaimana kita ketika pas rasa takutnya luar biasa. Bertanya luar biasa. Apalagi ini gambarannya dengan zilzal. Nah, ya, setelah zilzal artinya apa? Goncangan yang dahsyat, dia bisa digambarkan. Nah, manusia berkata, apa yang terjadi? Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan pada ayat selanjutnya, yauma idzin, pada hari itu. Tuhaddisu, berbicara. Siapa yang berbicara di sini? Tidak disebutkan, tapi konteksnya adalah kepada al-ardu tadi. Asalnya tuhaddisul ardu akhbaroha. Fa'ilnya kemudian di mahzub, ya.
mustatar, disembunyikan, karena sudah disebutkan sebelumnya. Berbicara pada hari itu, siapa yang berbicara? Bumi, akhbaroha, tentang kabar-kabar yang pernah terjadi di bumi. Apa kabar-kabar yang terjadi di bumi? Digambarkan oleh hadis baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis baginda Rasul, ini ada penjelasannya. Jadi kita nggak usah kemana-mana dalam ayat ini. Penjelasannya langsung baginda Rasul. Wa akhrajal Imamu Ahmad, wa Tirmidzi wan Nasa'i, wa lafdzu lahu an Abi Hurairah qala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari sahabat Abu Hurairah, qara'a Rasulullah SAW hadil ayat. Baginda Rasul membaca ayat ini, yaitu yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Qala, baginda Rasul berkata, atadruna ma akhbaroha, wahai para sahabat, karena dulu konteksnya Nabi berbicara pada para sahabat. Kalau ya ketika dulu berbicara pada konteks para sahabat, artinya kepada kita umat baginda Rasul sama. Ma akhbaruha, atadruna ma akhbaruha. Kalian tahu apakah itu kabar-kabar yang akan diceritakan oleh bumi? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa inna akhbaroha. Maka sesungguhnya kabar-kabar bumi itu adalah antashhada. Dia akan bersaksi ala kulli abdin, kepada setiap lelaki. Wa amatin atau perempuan. Bima amila ala dhurya. Dengan apa yang sudah diperbuat di atas bumi atau di atas punggung bumi. Di atas permukaan bumi. Antakula. Dia mengatakan bumi tersebut kepada lelaki atau perempuan ini, amila kada wa kada. Dia sudah melakukan ini dan ini. Yauma kada wa kada, hari ini dan ini. Pahadi akhbar, ini yang dimaksud dengan akhbaru dalam ayat ini. Jadi pada hari itu Pak, bumi dia apa? Dia akan bercerita. Kenapa bercerita? Nanti ayatnya penjelasannya di ayat sebelumnya, di ayat setelahnya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah yang memberikan wahyu. Wahyu di sini Allah yang memerintahkan dan mengizinkan bumi untuk bercerita itu. Jadi wahyu di sini maksudnya adalah Allah mengizinkan dan memerintahkan bumi untuk bercerita. Ceritanya apa? Jadi bumi bercerita kepada kita. Kamu sudah melakukan ini. Kamu sudah melakukan ini. Di tempat ini, di tempat ini. Pada waktu ini, pada waktu ini. Detik ini dan detik itu. Bumi akan bercerita.